mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi UNES. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang penting nih bagi remaja dan anak-anak, yaitu pentingnya kesehatan mental. Tentu saja, untuk memahami materi lebih dalam, kita bersama narasumber yang sangat spesial, yaitu Guru Bimbingan dan Konseling dari Manual Wonosobo. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya, Bapak. Baik Pak, sebelum memasuki ke pembicaraan inti, boleh diperkenalkan dulu nama Bapak dan apa tugas Bapak di BK Manual Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pusito dan biasa dipanggil Pak Adi. Saya di sini selaku guru bimbingan dan konseling di Manual Wonosobo. Saya mengajar kelas 12. Hari ini kita akan membicarakan atau membahas terkait dengan kesehatan mental remaja. Ya, baik. Yang pertama ya Pak, menurut Bapak, apa sih kesehatan mental itu dan seberapa penting kesehatan mental bagi remaja dan anak-anak? Kesehatan mental itu kondisi di mana seseorang mampu mengendalikan emosi, psikologis, dan maupun kejiwaan. Kesehatan mental ya tentunya sangat penting untuk anak-anak ataupun remaja. Pada dasarnya yang namanya anak-anak ataupun remaja itu terkadang ketika mengalami problem itu tidak bisa memanage kesehatan mental. Nah, bisa-bisa ketika anak mengalami masalah ataupun mendapatkan masalah, itu anak-anak mencari solusi itu kurang tepat ataupun mencari sendiri tanpa dibimbing ataupun diarahkan. Maka dari itu yang namanya karena sedang mengalami masalah itu tentunya saya anjurkan harus didampingi ataupun mencari pendamping sebagai tutor ataupun mentor untuk mendapatkan solusi yang tepat. Berarti anak-anak remaja itu masih rentan jika mengalami kesehatan mental, mereka akan mencari solusi yang bahkan ternyata solusi tersebut bisa saja negatif. Oke, Bapak. Sebagai guru BK, pasti Bapak sering bertemu dengan siswa yang mengalami berbagai masalah. Kira-kira masalah apa saja yang paling sering dialami remaja terkait kesehatan mental? Untuk di madrasah ini anak-anak yang persoalan khususnya terkait dengan kesehatan mental itu ya beberapa ada. Salah satunya contoh itu anak mempunyai kekhawatiran terkait dengan hasil belajar ataupun prestasi, atau bahkan kekhawatiran terkait dengan karirnya. Di sini seperti pendaftaran di negeri ataupun sejenisnya. Nah, untuk menanggulangi hal-hal semacam itu, tentunya kami dari Bimbingan kami juga mempunyai program pendampingan khusus terkait dengan kesehatan mental. Yang tentunya harapan kami dengan pendampingan tersebut anak-anak bisa memanage kesehatan mentalnya sendiri, sehingga dalam
lebih sering dialami oleh anak kelas 12 ya Pak? Iya. Atau ada faktor-faktor lain yang sering dialami siswa? Ya sebetulnya ya terkait dengan karir ini kan memang kita tahu sendiri anak kelas 12 itu tentunya setelah menempuh dalaman pasti akan mencari karir yang diinginkan, baik itu apa namanya ya, tadi yang saya sebutkan itu untuk mencari perguruan tinggi negeri yang disukai ataupun yang dikehendaki. Ya tentunya pasti mempunyai kekhawatiran untuk apakah saya di mana di perguruan tinggi yang saya hendaki itu saya bisa diterima atau tidak, dan apalagi ada di jalur pertama yaitu SNMPTN jalur prestasi yang semua pelamar ataupun semua peminat itu pasti mempunyai prestasi masing-masing, sehingga pasti mempunyai kekhawatiran kok saya itu bisa masuk atau tidak, saya kalah saing dengan teman saya atau tidak, dan lain sebagainya. Nah itu perlu kita buatkan percaya diri mereka sehingga apa yang ia putuskan itu benar-benar bisa terjadi. Contoh, ada siswa yang ingin melamar ke UNES, nah kita kuatkan kalau memang mempunyai kemampuan, kamu harus yang jelas apabila kalian mempunyai tujuan tidak yakin yaitu percuma kan seperti itu. Hanya kita dari sisi kepercayaan kita harus bangun dulu agar anak itu mempunyai rasa percaya diri. Kalau ada anak-anak lain juga yang mungkin dari faktor keluarga atau teman atau yang lainnya itu mempengaruhi ke sekolahnya, ada tidak Pak? Ya, itu jelas yang namanya latar belakang keluarga itu jelas akan mempengaruhi perkembangan siswa ataupun remaja. Ya tentunya kita ketahui yang namanya perkembangan seorang anak itu kan berada di lingkungan keluarga yang pertama, karena namanya lingkungan keluarga itu adalah lingkungan pertama mereka. Apabila lingkungan keluarga baik, saya kira dia akan bisa berkembang secara optimal. Tetapi kalau ini mohon maaf, ini contoh ya, ada anak yang mempunyai lingkungan broken home, dia pasti punya masalah ataupun banyak masalah. Nah, maka dari itu penanganan anak antara yang mempunyai lingkungan yang baik dengan yang lingkungan yang kurang mendukung, yaitu tentunya juga pasti berbeda. Tapi seringkali anak-anak yang dari broken home atau yang lainnya itu masih kurang bisa dalam mengendalikan diri itu tentang kesehatan mentalnya mungkin, atau bahkan dia kurang menyadari bahwa sebenarnya itu dia tuh nggak sehat mentalnya gitu Pak. Ya karena seperti tadi yang saya jelaskan, yang namanya anak berkembang itu pasti mempunyai masalah. Ya tentunya terkadang anak juga tidak menyadari bahwa mentalnya itu kurang bagus ataupun tidak baik. Nah, untuk menyikapi hal semacam ini, ya, tentunya kita dengan anak-anak seperti itu juga harus lebih diperhatikan. Karena pada dasarnya ya, anak juga mempunyai hak yang sama, antara anak yang mempunyai lingkungan baik ataupun tidak baik itu tetap kita pilih dan kita arahkan agar tentunya di kemudian hari anak tersebut itu menemukan apa yang menjadi tujuan. Ya salah satunya
tentunya dia sebetulnya sudah sadar bahwa saya berada di keluarga yang terpercaya. Nah, kita hanya menguatkan saja. Yang namanya broken home itu kan jelas tidak mungkin ada yang menginginkan. Semuanya itu pasti menginginkan keluarga yang utuh, yang baik, yang apa namanya, ya seperti keluarga Semara ya. Ini lanjut Pak. Jika seorang remaja mulai merasa cemas, stres, atau tidak nyaman dengan dirinya sendiri, langkah pertama apa yang sebaiknya mereka lakukan? Terkait dengan kecemasan dan keluarga remaja ya tentunya kan kita harus melihat dulu apa yang dicemaskan oleh remaja tersebut. Kalau kita sudah mengetahui apa yang dicemaskan ya tentunya baru kita bisa menindaklanjuti. Tapi contoh yang tadi anak mengalami kecemasan, maka saya ketika di semester 5 saya mendapatkan nilai yang baik atau tidak dan kita keluarkan sehingga ya apabila anak sudah kuat ya tentunya kan kita mengarahkan akan lebih mudah. Tinggal tujuannya misal nilai yang bagus ya berarti kamu harus rajin belajar, harus banyak literasi dan lain sebagainya. Dan bagaimana peran guru BK dalam mendampingi siswa agar mereka tidak merasa sendirian? Untuk mendampingi anak ya kami selalu kita ya tentunya kami berusaha mencari hubungan yang baik dengan siswa sehingga siswa itu mempunyai kenyamanan baik dalam apa namanya bagi dasar karir sosial sehingga anak ketika mempunyai problem semacam itu baik di bidang yang tadi saya sebutkan itu anak itu mau menceritakan sehingga ketika dia mempunyai masalah dia langsung Bapak saya pengen curhat. Nah di dalam prosesnya ya tentunya kita mesti mencari solusi bersama. Berarti tugas BK itu bagaimana biar anak tuh merasa nyaman untuk bercerita kepada BK tersebut? Ya karena yang jelas apabila anak tidak nyaman kan tidak mungkin anak itu akan mengeluarkan unek-unek ataupun persoalan kepada orang yang dianggap tidak nyaman. Nah maka dari itu kami dari BK sebisa mungkin membuat nyaman agar siswa itu ketika konseling itu terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi ataupun cerita-cerita fiktif dan lain sebagainya. Kalau dalam ini kan remaja seringkali kayak masa pubertas itu pasti remaja pasti dalam masa sering banget lagi suka-suka sama lawan jenis nih Pak. Nah bagaimana cara menyeimbangkan nih antara pendidikan dan hal-hal tersebut? Ya, kalau terkait dengan ketertarikan
yang bahasa yang mudah sekarang mungkin pacaran, itu dia bisa berpacaran sehat. Ya, berpacaran sehat itu kan konteksnya itu kan tidak melanggar norma-normanya aja. Iya, benar sekali Pak. Tapi seringkali sama putus cinta nih Pak, putus cinta terus habis itu kan kayak live after break up, terus dia terus sedih terus mungkin tadinya dia mulai berprestasi jadi tidak, terus itu gimana ya Pak? Ya tentunya suasana hati itu kan bisa terjadi tidak hanya ketika putus saja. Ya. Ya, ketika kami melaksanakan wasiat konsep individu, ketika menangani anak-anak yang sudah mempunyai komitmen dalam hal ini pacaran, itu tentunya kita juga sampaikan terkait dengan resiko yang mungkin itu terjadi. Ya salah satunya yang tadi Mbak Magiada sampaikan terkait dengan putus ataupun menjadi dislike, ketidaksukaan karena kekecewaan pasangannya. Dari itu kita sampaikan resiko-resikonya. Tetapi di sini ini bukan berarti saya menghimbau teman-temannya pacaran itu diperbolehkan, itu tidak. Tapi alangkah baiknya itu anak-anak itu lebih fokus sama sekolah ataupun pendidikan. Nanti kalau masih sekolah itu lebih baik fokus sekolah dulu, jangan cinta-cintaan. Oke. Lalu adakah tips sederhana yang bisa Bapak lakukan untuk remaja? Lalu adakah tips sederhana yang bisa dilakukan remaja untuk menjaga kesehatan mental setiap hari? Ya. Tips dari saya yang menjaga mental agar mental selalu terjaga, ya tentunya ketika ketika anak atau remaja mengalami masalah, lebih baik itu sharing tidak hanya dengan BK, misal dengan teman ya silahkan sharing. Kalau teman tidak bisa memberikan solusi, bisa berkomunikasi dan lain sebagainya, sehingga beban yang di dalam pikiran ataupun dalam pundak itu bisa berkurang, sehingga bebannya itu menjadi ringan. Ketika anak sudah menceritakan sesuatu hal yang mungkin peristiwanya sangat penting atau berat, itu tentunya anak-anak akan plong ketika sudah menceritakan. Itu salah satunya. Terus yang kedua ya, ketika anak mengalami tekanan dalam pikiran ataupun masalah, itu kan bisa ya, kalau anak muda zaman sekarang ataupun remaja zaman sekarang itu kan banyak metodenya atau caranya, ya entah itu ya, bahasa ada yang healing ya, bisa jalan-jalan, bisa belanja dan lain sebagainya. Tapi ya yang penting dalam menjaga kesehatan mental itu jangan sampai masuk ke hal-hal yang negatif. Ya, itu bisa saya seperti itu. Berarti kita bisa dengan self reward, cuma dengan berlebihan, ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya menurut Bapak penting mana sih kesehatan fisik dan kesehatan mental itu? Ya, keduanya yang penting karena kesehatan mental itu menjadi pokok. Ketika kesehatan mental terganggu, saya yakin pasti akan mempengaruhi kesehatan fisik. Karena apa? Dalam prosesnya ya, ketika anak sedang mengalami masalah baik itu dengan teman ataupun dengan keluarga atau dengan pasangan dan lain sebagainya, itu pasti akan mempengaruhi yang namanya mood makan. Nah, ketika sudah mengalami itu ya, itu jelas nantinya larinya pasti akan ke kesehatan fisik. Kalau biasanya makan sehari 3 kali karena sedang ada masalah, ya puasa ataupun hanya sekali, ya itu nanti bisa
mengganggu kesehatan fisik. Ya, contohnya ya karena menunda-nunda lapar sehingga itu menjadi sakit perut ataupun mah dan lain sebagainya. Dan makanya antara kesehatan mental dan kesehatan fisik itu semuanya penting dan harus dijaga semuanya. Wah, sangat banyak pelajaran yang kita dapat hari ini. Sebelum kita akhiri, adakah pesan dan motivasi dari Pak Ade untuk para remaja agar lebih peduli terhadap kesehatan mentalnya? Pesan saya ya selalu pimpinan dan konseling pada anak-anak maupun remaja untuk selalu menjaga kesehatan mentalnya. Itu kita sadari bahwa kesehatan mental itu kan sangat penting, sehingga apabila kesehatan mental bagus atau sehat itu tentunya kalian dalam beraktivitas sehari-hari itu akan ceria, akan semangat, akan mengubah-ubah. Nah, maka dari itu semua anak-anak atau remaja harus bisa menjaga mental. Dan dengan cara yang tadi saya sampaikan terkait dengan kesehatan mental. Baik, terima kasih banyak Pak Ade atas waktu dan ilmunya. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan mental layaknya kita menjaga kesehatan fisik. Saya Mayada, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.